Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 isi mempresentasikan tentang tugas kerja modul praktikum pemasaran. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Alvinita Andin dengan NIM 2021-391 dan rekan saya Mailia Kalista dengan NIM 2021-390. Mengapa kebanyakan orang atau perusahaan yang berbisnis berkaitan dengan komoditi dasar dan produk turunannya tersebut sulit bersaing di pasar? Yang pertama, belum mendapatkan perhatian pasar. Kedua, sulit menentukan harga pasar. Ketiga, kurangnya minat masyarakat dalam membeli produk. Keempat, kurangnya strategi marketing atau plan jika ada kegagalan di plan A. Dan yang terakhir ada rasa yang varian yang terbatas. Setelah itu, eh, gambarkan dan jelaskan jalur distribusi yang dilewati komoditi dasar yang dipilih dan produk olahan dari hulu atau petani sampai dengan konsumen akhir. Jadi di sini dijelaskan dimulai dari petani, setelah itu ke produsen, setelah itu ke distributor, dan terakhir ke konsumen. Di sini dijelaskan petani menanam, merawat, serta memanen stroberi atau buah lain dari pertanian. Setelah itu produsen memproduksi stroberi atau buah lain yang menjadi produk siap minum. Setelah itu distributor mengirim seluruh produk jadi kepada konsumen dan terakhir konsumen menikmati produk yang sudah dipasarkan oleh produsen. Setelah itu ada 5 jenis produk olahan dan proses pengolahan atas produk yang bahan bakunya berasal dari komoditi dasar yang dipilih kelompok kami. Yang pertama ada permen stroberi. Proses pengolahan yang dilakukan, stroberi dicuci dengan bersih lalu diiris jangan terlalu tipis, dilapisi cairan gula. Yang kedua ada pat bingso. Proses pengolahan yang dilakukan, siapkan mangkuk atau gelas saji kemudian beri es serut dan susu kental manis sesuai selera kalian. Tambahkan potongan buah isi, kacang merah, lalu tambahkan kacang almond, slice sangrai, mochi dan lain-lain. Setelah itu ada salad buah. Proses pengolahannya diiris dan dicampurkan dengan buah-buah lainnya. Setelah itu ada sandwich buah. Proses pengolahannya siapkan plastik wrap. Jenis buah yang digunakan bisa dikreasikan sesuai selera. Sedangkan untuk whipped cream-nya, Anda dapat menggunakan whipped cream aerosol yang lebih mudah dan tidak perlu mixer. Setelah itu ada pie puding buah susu yang proses pengolahannya buah dicuci bersih lalu dijadikan atau jadi bahan untuk pie yang telah dibuat. Setelah itu produk olahan yang akan dikembangkan yaitu tanghulu. Produk olahan yang akan dikembangkan merupakan ciri khas atau keistimewaan dari produk yang akan dikembangkan. Alasan rasional pemilihan produk akan dikembangkan yang pertama, produk jarang ditemukan di pasaran. Kedua, kemasan kurang menarik. Ketiga, riset pasar melalui Google Trend, ketertarikan masyarakat terhadap tanghulu cukup tinggi dan dominan berasal dari Pulau Jawa. Modifikasi yang sudah ada, yang pertama, banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Kedua, desain kemasan lebih menarik. Terakhir, varian rasa lebih menarik. Setelah itu ada tugas 2, pemetaan mata rantai produk. Pemetaan mata rantai produk atau komoditi bisa kita lihat di slide ini ada konsep, materials, use, distribusi, dan disposal. Dijelaskan di sini konsep pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat memenuhi kebutuhannya menggunakan cara-cara yang praktis mengingat banyaknya kemajuan teknologi dan inovasi juga bisa menghemat waktu produksi, use, distribusi, disposal, konsumen. Oleh karena itu, kami ingin membuat suatu makanan berbahan dasar stroberi yang siap
siap sekali makan dalam sebuah kemasan yang menarik sehingga mempermudah konsumen untuk mengkonsumsinya. Makanan berbahan dasar stroberi ini mempunyai banyak manfaat di antaranya yaitu membantu untuk diet karena buah ini bisa membantu mengurangi lemak perut dan memperlancar pencernaan. Selain itu juga membantu untuk menjaga kesehatan di era seperti sekarang ini. Material yang pertama adalah stroberi, kedua air, ketiga madu, keempat karamel, kelima gula pasir. Mendistribusikan produk jadi kepada konsumen melalui offline store ataupun online store. Bisa dari GoFood, GrabFood, atau Shopee Food. Produk telah sampai ke konsumen dan siap dinikmati oleh konsumen. Disposal, konsumen membuang kemasan yang telah digunakan di tempat sampah sesuai jenis kemasan dan bisa didaur ulang menjadi kerajinan. Setelah itu ada matriks rantai produksi. Di sini mata rantainya ada konsep produksi, pasca panen, distribusi, proses perdagangan, dan konsumsi. Fungsi yang dijalankan menentukan ide produk untuk mendapatkan stroberi yang segar dan berkualitas. Setelah itu ada pasca panen yang fungsinya memilih stroberi dengan kualitas terbaik. Setelah itu ada distribusi, fungsi yang dijalankan untuk mengirimkan stroberi dari petani ke produsen. Selanjutnya ada proses, fungsi yang dijalankan mengolah stroberi menjadi produk jadi. Setelah itu ada perdagangan, yang fungsi yang dijalankan menjual produk ke konsumen. Yang terakhir konsumsi, fungsi yang dijalankan menikmati produk. Pelaku dari mata rantai tersebut ada petani atau supermarket, tim produksi, distributor, produsen, tim marketing, dan konsumen. Badan lembaga yang mendukung atau yang dibutuhkan, aplikasi penjualan, tim produsen, dan tim pemasaran atau sosial media. Setelah itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lembar kerja 3 yaitu menciptakan nilai tambahan produk atau produk olahan. Next. Produk turunan atau derived product, yaitu permen stroberi. Bentuk atau aktivitas nilai tambahan yang diciptakan yaitu pancake permen stroberi. Pasar yang menjadi target atau target marketing yaitu anak-anak usia 7-15 tahun. Proses penciptaan nilai tambahan yaitu pertama campur tepung terigu, garam, kuning telur, stroberi, dan susu. Kedua, aduk menggunakan mixer hingga tercampur sempurna, tambahkan adonan putih telur yang telah dikocok. Ketiga, masak di wajan teflon hingga permukaan berpori. Yang keempat, siapkan permen stroberi yang telah dicampur madu sebagai topping. Next. Produk turunan selanjutnya yaitu pat bingsu. Bentuk atau aktivitas nilai tambah yang diciptakan, ice cream fruit pat bingsu. Pasar yang menjadi target yaitu remaja usia 17-21 ke atas. Proses penciptaan nilai tambahan yaitu langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat pat bingsu adalah membersihkan kacang merah, kemudian merebusnya dalam air dengan volume banyak. Saat kacang merah sudah bertekstur lunak, masukkan gula pasir dan garam lalu masak hingga volume air habis. Yang terakhir, setelahnya angkat dan tiriskan. Produk turunan selanjutnya, salad buah yogurt. Bentuk atau aktivitas nilai tambah yang diciptakan yaitu salad buah keju susu. Pasar yang menjadi target, remaja sampai dewasa. Proses penciptaan nilai tambahan, yang pertama aduk rata bahan saus, sisihkan. Kedua, potong buah sesuai selera. Ketiga, campur buah dengan saus, aduk rata. Yang keempat, taburi dengan keju parut, simpan di lemari es. Next. Produk turunan selanjutnya, sandwich buah. Bentuk atau aktivitas nilai tambahan yang diciptakan yaitu sandwich aneka buah.
Pasar yang menjadi target remaja atau anak kuliahan. Proses penciptaan nilai tambahan 250 ml whipped cream cair dingin atau ganti dengan whipped cream bubuk. Mixer sampai mengembang sekitar 5 menit dengan kecepatan tinggi. Siapkan plastik wrap, potong secukupnya untuk setiap sandwich. Letakkan 1 buah roti, oles dengan whipped cream. Letakkan 5 buah stroberi, lalu oles lagi dengan whipped cream, lakukan sampai penuh. Tutup dengan roti tawar di bagian atasnya, bungkus dengan plastik wrap, simpan sandwich stroberi dalam kulkas 30 menit sampai 1 jam. Setelah beku, potong sandwich dan sajikan. Selanjutnya, produk turunan salad buah yogurt, bentuk atau aktivitas nilai tambahan yang diciptakan salad buah keju, pasar yang menjadi target remaja dewasa, anak kuliah atau kerja. Proses penciptaan nilai tambahan, aduk rata bahan saus, sisihkan, potong buah sesuai selera, campur buah dengan saus, aduk rata, taburi dengan keju parut, simpan di lemari es. Next. Lembar kerja 4. Menciptakan nilai tambahan produk atau produk olahan. 4A. Strategi pertumbuhan pasar. Sebutkan 4 pesaing utama jenis produk olahan dari komoditi yang dipilih kelompok. Yang pertama, kafe sejenis Korea, kedua supermarket, ketiga street food, keempat online shop food. Sebutkan kira-kira siapa atau pasar utama dari produk olahan tersebut, yaitu remaja usia 17-21 tahun, remaja sampai dewasa, anak-anak sampai dewasa, remaja sampai dewasa. 4B. Alternatif strategi pertumbuhan produk pasar yang diusulkan atas produk yang akan dikembangkan tersebut. Pasar lama. Produk lama, penetrasi pasar, ciri produk manisan buah, manis pekat, rasanya 50 buah dan karamel, kemasan yang kurang menarik. Strategi melakukan penyempurnaan produk agar lebih menarik bagi konsumen, menjalankan penjualan dan spesial untuk mendapatkan pelanggan baru. Produk baru, pengembangan produk baru. Ciri produk, salad buah, tekstur yang kenyal, rasanya dominan manis, cetakan yang bervariasi sehingga menghasilkan bentuk yang bervariasi. Strategi bermitra dengan perusahaan lain untuk menawarkan produk tambahan atau untuk meningkatkan distribusi. Yang kedua, membeli hak dari perusahaan untuk memproduksi dan menjual produk mereka. Pasar baru. Produk lama, penetrasi pasar, pengembangan pasar, ciri produk yaitu tanghulu, rasanya dominan manis, kemasan lebih menarik, tekstur lebih pekat, tekstur padat. Strategi yang digunakan membangun segmen yang berbeda dari basis pelanggannya, memperluas basis pelanggannya untuk memasukkan bagian lain dari pasar yang sebelumnya tidak digunakan. Produk baru, pengembangan produk, ciri produk, pai buah susu, tekstur lebih lembut, komposisi stroberi dan buah lainnya lebih dominan dibandingkan dengan bahan lainnya. Tampilan pai yang lebih menarik karena dia topping yang beragam. Strategi yang digunakan melengkapi produk yang sudah ada di bidang yang sama, memproduksi barang yang tidak berkaitan dengan produksi sebelumnya. Baik, setelah itu ada lembar kerja 5. Yang pertama ada produk yang akan kami kembangkan yaitu Tanghulu. Kedua, nama brand kami Berry Stick. Dasar dari pemikiran kelompok kami menggunakan merek brand ini. Yang pertama, konsumen yang ingin mengkonsumsinya akan dibuat cinta terhadap rasanya. Kedua, produk yang dihasilkan berbahan dasar stroberi sehingga merek menggunakan kata berry. Yang ketiga, nama merek atau brand mudah untuk diingat konsumen. Ketiga, keistimewaan yang ingin ditonjolkan dari produk yang dikembangkan. Yang pertama, ada rasa manis lebih dominan. Kedua, kemasan yang menarik. Ketiga, bentuk kemasan yang praktis. Selanjutnya,
jenis-jenis pilihan atau keragaman produk dari produk yang akan dipasarkan, ada model atau bentuk memanjang dan bentuk buah tidak diubah, rasa manis dan tekstur padat. Ukuran berat atau volume produk yang dipasarkan 200 gram. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk membuat kemasan dashbox karena bahan tidak mudah pecah dan praktis dibawa kemana-mana. Yang kedua, ada warna atau kombinasi warna kemasan menggunakan warna bening agar memudahkan konsumen melihat produk secara langsung melalui kemasan dan menggunakan warna hitam karena memberi efek kontras terhadap warna produk. Selanjutnya ada bentuk kemasan persegi panjang dikarenakan bentuk ini memudahkan konsumen untuk memegangnya. Setelah itu, upaya pencegahan pemalsuan produk menggunakan stiker hologram pada kemasan produk karena stiker ini tidak mudah dipalsukan. Setelah itu, model kemasan agar menciptakan kemudahan dalam mengeluarkan isi. Model kemasan menggunakan box sehingga bisa dibuka langsung dari kemasan dan dapat menutupnya kembali. Setelah itu, kemampuan kemasan untuk menciptakan perbedaan dengan produk pesaing menggunakan stiker identitas produk sekaligus quotes yang bisa memotivasi konsumen untuk selalu hidup sehat. Yang terakhir, perhatikan label produk yang saudara kembangkan dalam kemasan. Nama brand, quotes, tanggal kadaluarsa, barcode produksi. Setelah itu, ada harga, biaya produksi per unit produk yang diproduksi, biaya produksi per periode, sekali produksi 20 produk, harga dari stroberi 105.000, dalam arti 3 kilo atau 1 kilo 35.000, coklat 16.000, karamel 45.000, gula 15.000 per kilo, air 20.000 itu dalam 1 galon. Kemasan box 30.000, 20 box, tusuk sate 5.000, biaya 5.000, biaya transport 40.000, bensin. Jadi total biayanya ada 198.000, biaya produksi setiap produk 226.000 per 20 sama dengan 14.000. Keuntungan per unit produk yang direncanakan, keuntungan per unit ada 3.500, alasannya agar harga jual masih terjangkau konsumen. Selain itu, target utamanya ialah produk bisa dikenal masyarakat terlebih dahulu. Harga konsumen 14.000. Setelah itu ada distribusi. Setelah itu ada distribusi. Yang pertama ada segmen pasar yang dituju. Yang pertama, konsumen atau pembeli yang dituju dari produk yang dikembangkan. Berdasarkan segmentasi demografis, konsumen yang dituju adalah konsumen remaja dengan usia 15-20 tahun. Berdasarkan segmentasi psikografis, remaja dengan usia 15-20 tahun memiliki ketertarikan terhadap makanan manis dan sehat. Setelah itu, berdasarkan respon konsumen, makanan ini sangat menarik karena masih jarang dan mudah untuk dikonsumsi. Setelah itu, kebutuhan yang ingin saudara penuhi dari segmen pasar konsumen tersebut, kebutuhan konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap makanan sehat dan enak dengan sensasi baru. Setelah itu, bagaimana agar produk yang kami kembangkan dapat unggul dalam menghadapi persaingan produk yang melayani segmen pasar yang sama. Pada produk ini, kami menitik beratkan pada masih jarangnya produk serupa di pasaran sehingga adanya kualitas rasa produk yang berbeda dan baru. Setelah itu ada lokasi daerah yang kami pilih untuk pemasaran. Daerah wilayah pemasaran kami ada di Jawa Timur, Kota Malang. Jaringan distribusi langsung diantar kepada konsumen yang sudah memesan karena menggunakan sistem PO. Tempat atau lokasi penjualan produk kami dijual secara online sehingga hanya berlokasi di rumah. Setelah itu,
ada pengangkutan, kami masih berfokus pada pengangkutan langsung diantar dari produsen hingga konsumen. Setelah itu ada sediaan, fokus utama kami adalah ada pada pre-order, sehingga produk akan selalu tersedia, namun kami sudah menargetkan produk sediaan untuk 1 hari setiap kali produksi, sehingga tidak perlu lagi untuk menunggu produksi selanjutnya jika produk utamanya habis. Selanjutnya, siapa yang harus dapat menjual produk Anda ke konsumen? Tim marketing terdiri dari setiap anggota kelompok. Setelah itu, apakah akan menggunakan pengecer atau menjual langsung? Tidak, kami akan menjual langsung kepada konsumen agar menghindari resiko pemalsuan dari kualitas produk. Selanjutnya, apakah akan menggunakan perantara? Tidak, kami akan menjual dari produsen langsung kepada konsumen. Jenis transportasi kami, kendaraan roda 2 atau motor, biaya transportasi atau biaya bensin, dan yang terakhir, bagaimana kerjasama dengan bisnis lainnya? Untuk saat ini belum menjalin kerjasama dengan bisnis lainnya. Tempat penjualan produk kami menjual dengan secara daring. Setelah itu, penyimpanan bahan dasar dilakukan dengan penyimpanan produk dalam lemari es. Biaya penyimpanan produk adalah biaya listrik dan pemeliharaan lemari es. Itu termasuk dari metode dan biaya penyimpanan produk. Setelah itu dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yaitu promosi. Next. Bagaimana cara yang digunakan untuk memperkenalkan produk baru? Yang pertama yaitu promosi melalui sosial media seperti story atau feed Instagram. Yang kedua, promosi dari mulut ke mulut. Bagaimana desain iklan atas produk yang saudara kembangkan? Berikut ini adalah desain dari iklan produk kami. Yang ketiga, penjelasan tentang alasan pemilihan desain iklan. Yang pertama, warna latar merah muda diambil dari warna produk makanan yang dihasilkan. Yang kedua, tampilan produk di tengah. Yang ketiga, buah stroberi merupakan bahan utama produk. Yang keempat, gambar lelehan coklat dan karamel sebagai komponen pembuatan produk. Yang kelima, tulisan Berry Stick yang merupakan brand dari produk. Yang keenam, tulisan Taste the Heavenly Pleasure merupakan slogan dari brand yang memberi makna sama dengan kalimat rasakan kenikmatan duniawi. Merupakan gambaran rasa produk. Yang ke-7, tulisan Tanghulu Creation yang merupakan nama produk yang dijual. Yang terakhir, hiasan awan sebagai gambaran surga. Empat, media penyampaian iklan yang dipilih. Sosial media seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Yang kelima, jelaskan apa hal yang dapat menarik pelanggan untuk membeli produk Anda, yaitu yang pertama, kemasan yang praktis. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, rasa makanan yang manis bercampur asam dengan tekstur kriuk dari gula beku. Bagaimana penjelasan tentang cara menggunakan produk? Bisa disimpan di suhu ruang, langsung dimakan. Yang ketujuh, bagaimana cara menampilkan produk agar menarik konsumen dan pelanggan? Membuat iklan dalam bentuk video yang unik dan kreatif secara berkala, membuat video tester atau testimoni dan diupload ke seluruh sosial media, membuat foto produk dan poster yang menarik. Bagaimana menciptakan citra produk atau merek di benak pelanggan?
Yang pertama, mengutamakan kualitas produk. Yang kedua, pelayanan yang fast respon terhadap konsumen. Yang ketiga, membuat ciri khas produk melalui desain kemasan yang mini dan lucu. Membuat tagline atau slogan untuk produk akan mudah diingat oleh konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.